Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Palevi dengan NIM 2319102010. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu MOSFET, transistor MOSFET, dan apa itu tentang transistor CMOS. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan transistor MOSFET. Di sini sudah saya tampilkan video tentang transistor MOSFET. Jadi secara umum itu transistor MOSFET itu merupakan salah satu jenis transistor dalam rangkaian elektronik modern, di mana MOSFET sendiri itu singkatan dari Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Apa sih bedanya MOSFET dengan BJT atau Bipolar Junction Transistor? Jadi di MOSFET sendiri ini terdapat field effect, ada semiconductor field effect-nya. Jadinya itu ada penghalang dalam bentuk silikon. Nah, seperti ini kan ada bentuk penghalang di silikon dioxide layer. Eh, Sedangkan MOSFET sendiri itu memiliki tiga terminal, yaitu gate yang ada di tengah, terus ada source, dan ada drain. Yang pertama itu, apa sih fungsinya gate? Gate itu berfungsi sebagai pengontrol aliran arus dari drain ke source. Sedangkan source sendiri itu merupakan tempat elektron atau hole masuk ke kanal, dan drain sendiri itu merupakan terminal tempat elektron atau hole keluar dari kanal. Berdasarkan jenis kanalnya, MOSFET itu dibagi menjadi NMOS dan PMOS. Jadi ada N-channel dan P-channel. Serta terdapat dua mode enhancement dan mode depletion. Mungkin saya akan We are going lanjutkan to ke learn about videonya. construction and working of Nah, sudah tampak jelas kan bagaimana cara kerjanya, perbedaan cara kerja N-channel dan P-channel pada enhancement tipe MOSFET. Jadi saya akan menjelaskan tentang NMOS terlebih dahulu. NMOS itu adalah N-channel. Jadi NMOS ini hanya mengalirkan arus jika tegangan gate source dapat memenuhi batas ambang. Kenapa harus memenuhi batas ambang? Karena NMOS ini membutuhkan elektron sebagai pembawa muatan mayoritas untuk membentuk kanal antara source dan drain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang PMOS. Di PMOS ini memiliki karakteristik hanya mengalirkan arus jika tegangan gate source dapat lebih kecil dibandingkan drain source. Hal ini disebabkan kanal pada PMOS hanya terbentuk ketika gate lebih negatif daripada source. Saat gate diberi tegangan negatif, medan listrik terbentuk yang menarik hole ke permukaan sehingga menciptakan jalur konduktif untuk arus. Selanjutnya, saya akan enhancement menjelaskan type MOSFET. The full form of MOSFET, which controls enhancement type MOSFET. Which Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan enhancement dan depletion. Di MOSFET sendiri itu dibagi menjadi enhancement dan depletion juga, di mana also comes in two versions. First discuss the construction of both the types, then move on to the working of each type. pada enhancement ini transistor tidak memiliki kanal bawaan, sehingga membutuhkan tegangan hingga memenuhi threshold voltage agar arus bisa mengalir. Jadinya itu VGS itu harus bisa memenuhi threshold voltage agar arus dari source ke drain itu bisa mengalir. Sedangkan pada depletion sendiri, Is construct. depletion sendiri itu memiliki karakteristik sudah memiliki kanal meskipun tegangan gate dan source-nya itu 0. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang apa itu CMOS logical gates. Di mana pada video ini itu pertama itu menyinggung tentang keluarga logik atau logic family. Dalam rangkaian digital yang merupakan berbagai teknologi implementasi gerbang logika, beberapa parameter utama yang diperhatikan dalam keluarga logika adalah fan-out. Fan-out sendiri itu merupakan jumlah beban yang dapat didukung oleh keluaran gerbang. Yang kedua ada voltage level, yang ketiga ada speed atau kecepatan, dan yang keempat ada power consumption atau konsumsi daya. Dari beberapa jenis keluarga logika yang disebutkan itu ada RTL dan DTL. RTL sendiri itu singkatan dari transistor-transistor logik. DTL itu singkatan dari diode transistor logik. Yang ketiga itu ada TTL, itu singkatan dari transistor-transistor logik.
Yang keempat itu ada ECL, emitter couplet logic, dan yang kelima itu yang akan kita bahas yaitu CMOS atau complementary metal oxide semiconductor. Slightly repair of the NMOS and the then this Selanjutnya di CMOS sendiri itu dibagi menjadi dua, ada NMOS dan PMOS. Untuk NMOS sendiri ini memiliki karakteristik di mana FGS itu harus memenuhi atau harus lebih besar dari tegangan threshold agar arus dari source dari drain ke source itu bisa mengalir. Lanjut ke gambar NMOS langsung lah. Jadinya di sisi kiri itu terdapat diagram resistor NMOS yang terdiri dari gate, drain, dan source. Jadinya tegangan FGS adalah tegangan antara gate dan source yang menentukan apakah transistor NMOS akan nyala on atau off. Di sisi kanan simbol itu terdapat saklar yang menunjukkan bahwa transistor dalam keadaan off yang terjadi ketika VGS itu lebih kecil dari tegangan threshold. Selanjutnya, voltage in this voltage between the source selanjutnya yaitu PMOS. Di PMOS sendiri itu merupakan kebalikan dengan cara kerjanya NMOS, di mana PMOS ini akan mengalirkan tegangan jika tegangan gate source itu lebih kecil dari tegangan drain source. Di mana terlihat saklarnya ini dalam kondisi off. source as a open circuit. Ah, And when this voltage is more than the threshold by controlling the gate to source voltage, this PMOS and the NMOS